Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain dari Aisyah juga. Kembali Aisyah juga yang menceritakan semua ini. Dia mengatakan istazanat Halah bintu Khuwailid. Pada suatu hari Halah putri Khuwailid minta izin ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halah ini adalah saudari perempuan dari Khadijah, adik Khadijah. Dia datang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'arafa isti'dzan Khadijah. Ketika mendengar suara Halah itu, Nabi teringat dengan suara Khadijah yang dulu minta izin bertemu dengannya. Mungkin mirip ya, suara adik dengan suara kakak, mungkin ada kemiripan, sehingga mendengar suara Halah itu seolah-olah yang minta izin mau ketemu Nabi ini adalah Khadijah. Jadi Nabi langsung terbayang istrinya itu, Khadijah. Nabi seperti gugup begitu, agak gugup. Ini kok Khadijah yang datang begitu. Nabi datang menyambutnya. Ternyata yang datang adalah Halah. Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ternyata Halah yang datang, bukan Khadijah. Karena memang Khadijah nggak mungkin datang lagi, sudah wafat. Tapi begitulah kenangan beliau pada istrinya itu. Melihat kejadian itu, faghirtu, kata Aisyah yang menyaksikan kejadian itu, muncul kecemburuanku. Tiba-tiba aku cemburu. Faghirtu, kata Aisyah. Fakultu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra asyadaqain halakat fid dahri fa abdalakallahu khairan minha. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, kenapa Anda masih saja mengingat wanita tua itu? Dia menyebut Khadijah sebagai wanita tua, karena memang ya menurut satu pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan dia di usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, satu versi mengatakan begitu. Masih saja engkau mengingat wanita tua itu, salah satu wanita tua dari wanita-wanita tua Quraisy, Hamra asyadaqain, yang gigi-giginya telah copot. Hamra asyadaqain artinya terlihat gusi-gusinya yang berwarna merah karena giginya sudah tidak ada lagi, sudah tanggal semuanya, sudah habis. Kalau bahasa kita nenek ompong begitu. Nggak ada gigi lagi. Kenapa masih ingat wanita tua, nenek yang sudah ompong, kemudian sudah meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia, tidak ada lagi orangnya, tapi masih terus diingat. Fa'abdalakallahu khairan minha. Kemudian Allah memberikan ganti kepadamu ya Rasulullah dengan wanita yang lebih baik daripadanya. Sekarang sudah ada gantinya. Ada istri-istri yang lain, pengganti Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Itu kata Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang istrinya Khadijah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mungkin untuk memberi satu ketegasan kepada Aisyah bahwa sosok Khadijah ini tidak mungkin bisa tergantikan. Nabi katakan kepada Aisyah, ma abdalanillahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Memang Allah sudah kasih ganti istri-istri yang lain. Ada Saudah, ada Aisyah, ada Juwairiyah, ada Hafsah, ada Maimunah, ada Zainab, dan lain sebagainya. Allah sudah kasih ganti. Tapi pengganti yang lebih baik dari Khadijah belum ada. Itu kata Nabi. Ma abdalanillahu khairan minha. Kenapa begitu? Nabi sebutkan alasannya. Jadi bukan sekedar omong kosong, ya, bukan sekedar klaim, tapi ada alasannya. Apa alasannya? Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Khadijah itu sudah beriman kepadaku ketika manusia masih kufur dan ingkar kepadaku. Karena memang kita tidak boleh lupa perjuangan Khadijah itu pada saat Rasulullah menghadapi badai cobaan yang luar biasa, periode Mekah, periode yang paling sulit dalam perjalanan dakwah. Khadijah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan semuanya. Amanat bi, dia telah beriman kepadaku. Idz kafara biyan nas, pada saat orang lain masih kufur, pada saat orang lain belum beriman. Ada yang belum beriman karena ketidaktahuan, mungkin ada yang belum beriman karena keraguan, tapi tidak sedikit yang tidak beriman karena memang memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada saat orang masih kufur, dunia masih gelap, Khadijah datang dengan imannya, membawa cahaya. Itu tak terlupakan itu. Kemudian kata Nabi apa? Wasaddaqatni iz kadzabanin nas. Khadijah membenarkan dakwahku. Saddaqatni, dia membenarkan dakwahku. Apa yang kukatakan dia imani semuanya. Dia yakini kebenarannya. Tidak ada satupun yang dia bantah, yang dia tolak. Kalau di kalangan laki-laki ada Abu Bakar Siddiq, membenarkan semua ucapan Nabi SAW. Dari kalangan perempuan ada Khadijah Siddiqah, membenarkan semua ucapan Nabi. Dia benarkan apa yang kusampaikan, iz kadzabanin nas, pada saat manusia mendustakan dakwahku. Ketika Nabi mengajak orang untuk beriman, ajakan Rasulullah, seruan Rasulullah didustakan, ditolak. Pada saat itu Khadijah tampil membenarkan apa yang kuucapkan. Wawasatni bimaliha. Kemudian kata Nabi, dan Khadijah itu mengorbankan hartanya untuk perjuanganku. Jadi dia tidak pelit sedikit pun, semuanya dia korbankan untuk perjuangan ini. Idh haramanin nas, pada saat manusia pelit dengan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan Khadijah. Bahkan kita tahu dari sejak awal itu Khadijah sudah berperan. Sejak Nabi masih bertahanus di Gua Hira, belum datang wahyu. Dalam hadis sahih yang pernah kita sampaikan, tiba-tiba saja Nabi ingin menyendiri. Setiap bulan Ramadan itu, Nabi datang ke gua itu menyendiri. Itu yang menyiapkan segala perbekalan, kebutuhan Rasulullah itu Khadijah. Jadi beliau mengikuti prosesnya dari awal. Jadi bukan sosok yang tiba-tiba muncul, kemudian beriman kepada Nabi setelah wahyu turun. Tidak, dia ikuti proses dari awal. Bahkan pada saat Nabi khawatir, ketika datang Jibril, kesan pertama menerima wahyu, Nabi takut, khawatir, gemetar badannya, demam. Yang menenangkan Rasulullah itu adalah Khadijah. Tenang, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Khadijah yang memberikan motivasi. Makanya umat ini berhutang budi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dialah yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan motivasi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti proses itu dari awal sampai ajal menjemputnya. Jadi memang orang yang menyaksikan sejarah itu, turunnya wahyu itu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa razaqanillah waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah memberikan kepadaku anak melalui dia, melalui Khadijah, ketika istri-istri lain tidak memberikan seorang anak pun kepadaku. Jadi luar biasa, tegas sekali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, yang mungkin dari pernyataannya itu beranggapan bahwa ada wanita lain yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Tidak tergantikan. 25 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Khadijah, dan Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Kemudian 10 tahun Nabi menikah dengan istri-istri yang lain, 10 tahun itu berbagi. 25 tahun hanya untuk Khadijah satu orang. 10 tahun bersama istri-istri yang lain berbagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berbagai riwayat hadis yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan seorang Khadijah radhiyallahu anha di dalam kehidupan Rasulullah dan di dalam perjuangan Islam dan kaum muslimin. Sehingga setiap amal soleh kebaikan yang kita lakukan ini ada bagian kebaikan dan pahala yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah, karena dialah orang di antara orang yang pertama sekali berjuang membela agama Allah ini dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya. Sehingga kita tidak boleh melupakan Ummul Mukminin ini, ibu kita semua, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, cuma muncul satu persoalan, dan ini dibahas oleh para ulama, siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah? Jadi dua sosok ini sering dibandingkan. Kalau kita tanya kepada Syiah, jelas ya jawabannya ya. Jelas.
Aisyah itu nggak masuk dalam hitungan itu. Anak dari berhala Quraisy itu. Berhala Quraisy dari anak berhala Quraisy. Itu kalau kita tanya sama kaum Syiah. Tapi kalau kita kembalikan pertanyaan ini kepada ahlu sunnah, maka di situ akan ada beberapa cara menjawabnya. Pertama, sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan Khadijah itu lebih utama dari Aisyah. Tentu ketika kita tanya alasannya akan dipaparkan hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang pernah kita sampaikan kepada hadirin sekalian. Satu kelompok lagi, kelompok kedua mengatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah. Karena ada hadis-hadis lain tentang keutamaan Khadijah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masing-masing kelompok ada argumen. Kelompok ketiga mengatakan tawakuf. Arti tawakuf ni kami no comment. Kami tidak bisa menentukan mana yang lebih utama. Apa Khadijah atau Aisyah. Yang jelas semuanya dimuliakan. Semuanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang diutamakan. Tapi kami tidak berkomentar. Ada lagi satu kelompok mengambil semacam jalan tengah begitu. Dia katakan bahwa Khadijah lebih utama dari sisi-sisi tertentu. Dan Aisyah lebih utama dari sisi-sisi yang lain. Jadi Khadijah bisa lebih baik dari Aisyah dari sisi tertentu, dan Aisyah bisa lebih baik dari Khadijah dari sisi-sisi yang lain. Nah, ini ada empat pendekatan untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi memang agak sulit. Tentu yang tahu jawabannya adalah Allah Ta'ala. Karena Allah yang memuji keduanya. Rasulullah yang memuji keduanya, menyebutkan kebaikan-kebaikan keduanya. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas perbandingan dari pendapat itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Yang jelas semua sepakat, Ahlussunnah sepakat. Khadijah, Aisyah, Fatimah, Maryam, siapa lagi? Asia, itulah wanita-wanita terbaik yang pernah hadir dalam kehidupan umat manusia ini. Pada mereka kita mengambil contoh dan keteladanan.